Halo teman-teman mahasiswa, selamat bertemu di mata kuliah Pembangunan Sosial. Untuk mengetahui konsep pembangunan sosial, ada satu konsep dasar yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan dibangun atas tiga hal. Yang pertama adalah pemecahan masalah sosial, yang kedua pemenuhan kebutuhan, dan yang ketiga adalah peningkatan kualitas hidup. Ada tiga cara untuk mencapai kesejahteraan. Yang pertama melalui pendekatan filantropi sosial yang bergantung pada donasi-donasi. Kita tahu misalnya ada kitabisa.com, ada berbagai lembaga zakat dan sebagainya. Strategi kedua adalah pekerjaan sosial, di mana layanan kesejahteraan disediakan oleh tenaga-tenaga profesional, ada pekerja sosial anak, pekerja sosial lansia, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah upaya melalui pelayanan sosial, di mana upaya untuk menciptakan kesejahteraan dilakukan oleh negara melalui berbagai layanan sosial, misalnya rehabilitasi sosial dan sebagainya. Kemudian kita akan mencoba mendefinisikan apa itu pembangunan sosial. Banyak definisi tentang pembangunan sosial yang pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah definisi yang fokus pada perencanaan sistematis dan mencoba menghubungkan pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial. Artinya, kesejahteraan bukan semata-mata soal peningkatan pendapatan, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kualitas hidup manusia, baik itu aspek pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua adalah definisi yang fokus pada perubahan struktural atau structural change, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dibutuhkan perubahan-perubahan di level struktur, sistem, peraturan, dan sebagainya. Kita mengenal misalnya uji materi, undang-undang. Dan yang ketiga adalah definisi yang fokus pada pemenuhan realisasi manusia dan juga peningkatan kebutuhan hidup manusia serta kualitas hidup manusia. Apa fokus kajian pembangunan sosial? Secara garis besar ada tiga fokus kajian. Yang pertama adalah kebijakan sosial atau social policy, mengkaji tentang bagaimana negara menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, fokus pada masalah-masalah bagaimana masyarakat bergotong royong, bahu-membahu, berkontribusi meningkatkan kesejahteraannya, baik di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility, fokus pada bagaimana perusahaan berupaya menciptakan kehidupan yang baik bagi masyarakat di sekitarnya dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dalam konteks pembangunan sosial, kesejahteraan diupayakan melalui 4 jenis pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan individu, di mana kesejahteraan diupayakan oleh individu tersebut. Ini merupakan akar dari pendekatan enterprise. Yang kedua, pendekatan masyarakat, di mana kesejahteraan diupayakan oleh masyarakat, dan ini adalah akar dari pendekatan kemasyarakatan. Yang ketiga, pendekatan pemerintah, di mana kesejahteraan diupayakan oleh pemerintah melalui berbagai jenis layanan, yang ini merupakan akar dari pendekatan kolektivis. Sedangkan yang keempat adalah pendekatan institusional, di mana berbagai aktor tadi bahu-membahu berkontribusi secara bersama-sama menciptakan kesejahteraan. Untuk memahami fenomena pembangunan sosial, kita membutuhkan teori. Dalam pembangunan sosial dikenal 3 kelompok teori besar. Yang pertama adalah teori-teori tentang objek pembangunan sosial atau keterbelakangan. Teori ini membahas apa yang dimaksud keterbelakangan, mengapa sebuah negara, sebuah komunitas berada dalam kondisi keterbelakangan. Teori yang kedua adalah teori tentang proses pembangunan sosial, yaitu analisis tentang bagaimana negara, masyarakat mengubah kondisi keterbelakangan tersebut menuju kondisi yang diharapkan. Yang ketiga adalah teori-teori tentang tujuan pembangunan sosial, yaitu melihat kondisi apa yang diinginkan atau dicita-citakan oleh masyarakat atau oleh suatu negara. Demikian pemaparan singkat tentang pembangunan sosial, dan jangan lupa simak video-video berikutnya.